Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film animasi yang berjudul Phil's Adventure yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Bercerita tentang seorang gadis kecil yatim piatu bernama Phil yang tinggal di sebuah kerajaan. Dia adalah seorang gelandangan yang hidup di jalanan. Suatu hari dia menyaksikan percobaan pembunuhan terhadap pangeran kerajaan mereka. Kejadian itu lantas membuatnya terlibat dalam peristiwa itu. Apakah Phil bisa menyelamatkan sang pangeran? Sebelum ceritanya dimulai, saya ingatkan teman-teman jika video ini merupakan full spoiler. Ada baiknya jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film akan dibuka dengan memperlihatkan sebuah kerajaan bernama Foggybrok. Di sana tinggal seorang gadis kecil yatim piatu bernama Phil. Dia merupakan gelandangan yang hidup di jalanan. Bersama 3 musang peliharaannya, Phil hidup dengan mencuri makanan dari orang-orang. Tak jarang dia harus berhadapan dengan para prajurit kerajaan, dan salah satunya bernama Crowbar, salah seorang prajurit kerajaan yang sangat membencinya. Crowbar bahkan kerap membuat jebakan untuk menangkap Phil, namun Phil malah mengerjainya berulang kali. Phil merasa jika mengerjai Crowbar sangat menyenangkan. Itu semua tak lepas karena Phil tak mempunyai teman sama sekali. Anak-anak di kota bahkan tak ada yang mau mendekatinya. Karena itu, Phil sadar jika dia hidup sebatang kara. Kemudian dikenalkan seorang pejabat kerajaan bernama Tristan. Dia adalah orang yang menjalankan kerajaan itu untuk sementara. Setelah kematian mendadak raja sebelumnya, Tristan merasa jika dialah yang lebih layak menjadi raja dibandingkan sang pangeran yang akan segera dinobatkan menjadi raja yang baru. Dia bernama Roland. Pada keesokan harinya, tepat di hari ulang tahun Roland yang ke-20, dia juga akan dinobatkan menjadi raja pada hari itu juga. Semua warga mulai membawa makanan sebagai hadiah mereka kepada sang pangeran, dan Phil juga salah satu di antara mereka. Namun tentu saja bukan untuk memberikan hadiah, melainkan untuk mencuri makanan yang ada di tempat itu. Untuk memeriahkan acaranya, sekelompok penghibur juga didatangkan ke istana. Salah satu dari mereka bernama Ziegler, seorang bocah pelawak yang juga seorang ventriloquism. Namun tak ada yang menganggap lucu lawakan darinya, kecuali dengan Phil. Dia merasa jika Ziegler sangat lucu dan juga sangat konyol. Mengetahui itu lantas membuat Ziegler sangat senang, karena Phil merupakan orang pertama yang berpikir jika dia lucu. Mereka lalu berkenalan satu sama lain. Sesaat kemudian para tamu bangsawan mulai hadir di istana, dan salah satunya adalah Eleanor, yaitu bibi Pangeran Roland. Ketika bertemu dengan Roland, dia langsung memberitahukan sebuah rahasia, yaitu sebuah harta karun yang disembunyikan ayahnya sebelum meninggal, yang mana itu sudah diwariskan kepada Roland. Kini Roland harus menemukannya, dan Tristan tak boleh mengetahuinya. Di saat yang bersamaan, Phil dan Ziegler juga mendengarnya, dan itu membuat Phil sangat antusias untuk menemukannya. Sesaat kemudian Tristan membawa Roland ke suatu tempat. Dia hendak membicarakan tentang penobatan yang akan segera berlangsung. Sementara itu gerak-gerak Phil akhirnya diketahui oleh Crowbar. Tak ingin tertangkap, Phil berusaha mencari tempat persembunyian. Dia mulai memanjat menara yang ada di tengah kota dan masuk ke salah satu ruangan yang ada di dalamnya. Phil merasa sangat penasaran dengan tempat itu. Terdapat banyak ramuan dan berbagai benda aneh di dalamnya. Di sana juga ada gambar Tristan muda bersama seorang penyihir. Kemudian secara tak sengaja, salah satu musang Phil mencampur ramuan yang ada di tempat itu. Sesaat berselang, Roland dan Tristan masuk ke ruangan yang sama. Phil lantas coba bersembunyi. Sementara itu Tristan mulai melancarkan rencana jahatnya. Dia berkata ingin merayakan penobatan Roland dengan bersulang di tempat itu. Dia lalu memberikan pada Roland ramuan yang tadi tak sengaja tercampur. Ketika Roland meminumnya, Tristan mulai menceritakan sesuatu. Sewaktu kecil dia sangat kagum kepada Raja Theobald, yaitu ayah Pangeran Roland.
Tapi itu juga membuatnya semakin terobsesi menjadi raja seperti idolanya. Namun apa daya, menjadi raja bukanlah takdirnya. Dia hanya bisa menjadi penyihir seperti ibu baptisnya. Tapi itu tak melunturkan tekadnya. Tristan kemudian membuat sebuah ramuan untuk membunuh sang raja. Setelah itu dia lalu menuduh ibu baptisnya sebagai pelakunya. Sang penyihir lantas melarikan diri dan berlindung ke dalam hutan. Dan kini Roland muncul sebagai penghalangnya untuk menjadi raja. Sesaat kemudian ramuan itu mulai bereaksi. Di saat yang bersamaan persembunyian Pil juga diketahui. Tristan lalu hendak membunuh Pil karena menjadi saksi kejahatannya. Sementara itu tubuh Roland perlahan mulai berubah. Itu lantas membuat Tristan sangat bingung, karena ramuan itu seharusnya membunuhnya. Di saat yang bersamaan Krober juga muncul di tempat itu dan melihat apa yang terjadi pada Roland. Hingga akhirnya Roland berubah menjadi setengah ayam dan kucing. Tristan pun langsung menuduh jika Pil yang sudah melakukannya. Dengan cepat Pil mencoba kabur dari tempat itu. Roland juga mengikutinya. Pil lalu menawarkan bantuannya pada Roland. Tentu saja dengan sebuah syarat, yang mana harta karun ayahnya akan menjadi milik Pil. Semula Roland tak setuju akan hal itu. Namun tak butuh waktu lama dia langsung berubah pikiran. Sebagai penyamaran, Pil lalu mencuri salah satu pakaian bangsawan milik Eleanor. Penampilan baru Pil membuat Krober tertipu dan percaya jika dia seorang putri. Di tengah-tengah percakapan mereka, salah seorang pelayan membawa Roland untuk dihidangkan. Itu lantas membuat mereka berdua sangat panik. Secepat mungkin mereka berusaha mencarinya di ruang perjamuan. Di sana juga ada Ziegler bersama grup penghiburnya. Dia coba untuk melawak, namun tak ada satupun dari mereka yang tertawa. Sesaat berselang Tristan juga datang ke tempat itu. Sadar akan hal itu, Pil lalu meminta Ziegler untuk menghidupkan suasana. Ziegler pun langsung mengeluarkan boneka tangannya dan mulai menyindir semua bangsawan yang ada di tempat itu. Seketika saja itu membuat semua orang sangat kesal. Bahkan Tristan tak lepas dari sindirannya. Di saat yang bersamaan seorang pelayan menghidangkan Roland di meja utama. Pil yang sadar akan hal itu langsung bergerak cepat. Dia langsung membawa Roland keluar dari tempat itu. Tepat ketika Tristan hampir saja mendapatkannya. Setelah itu Pil lalu membawa Roland bersamanya. Dia berencana mengembalikan Roland menjadi manusia dengan meminta bantuan sang penyihir yang ada di hutan terkutuk. Tak lagi memiliki pekerjaan, Ziegler lantas meminta ikut bersamanya. Semula Pil menolak untuk membawanya, namun Ziegler malah mengancamnya dengan berkata akan memberitahukan siapa Pil sebenarnya pada Krober. Tak punya pilihan lagi, Pil pun akhirnya setuju. Sementara itu Krober berusaha memperingatkan mereka jika tempat yang mereka tuju adalah hutan terkutuk. Krober berkata jika dulu dia pernah pergi ke sana, yang mana tempat itu sangat menyeramkan. Mendengar itu Pil meminta Krober untuk ikut bersama mereka, berhubung mereka berdua tak tahu jalan ke sana. Pil berjanji akan mengangkat Krober menjadi kesatria jika membantu mereka. Tentu saja Krober langsung setuju, karena menjadi kesatria sudah menjadi impiannya sejak dulu. Setelah saling sepakat, perjalanan mereka pun langsung dimulai. Malam harinya mereka beristirahat di sebuah tempat. Krober juga melayani Pil layaknya seorang putri sungguhan, tanpa mengetahui jika dia sudah ditipu. Situasi itu membuat Pil mulai besar kepala. Dia bahkan mengabaikan hadiah yang dibuat Krober untuknya. Melihat itu, Ziegler lantas coba memperingatkannya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Tristan mendatangi suatu tempat. Di sana dia menemui sekelompok pembunuh bayaran. Dengan sejumlah bayaran yang ia berikan pada mereka, Tristan meminta para penjahat itu untuk membunuh Pil dan juga 2 orang lainnya. Scene lalu berganti. Pil akhirnya sampai di hutan terkutuk. Di sana mereka menemukan jejak kaki yang sangat misterius, yang diyakini Pil sebagai jejak kaki penyihir itu sendiri.
Dan benar saja tiba-tiba seorang penyihir menunjukkan dirinya kepada mereka. Namun sang penyihir meminta mereka untuk pergi dari hutan itu. Dia bahkan tak peduli maksud tujuan kedatangan Phil menemuinya. Setelah itu dia pun langsung pergi meninggalkan mereka. Namun Phil tak mau menyerah. Dia mengejar penyihir itu sampai ke tempat persembunyiannya. Phil lalu berkata, jika dia sudah tahu jika sang penyihir bukanlah orang yang sudah meracuni Raja Theobald. Di samping itu Phil yakin dia merupakan orang yang baik. Phil lalu memohon padanya untuk menyelamatkan sang pangeran. Jika tidak, maka hidupnya tak akan pernah berubah. Mendengar itu sang penyihir pun tak bisa menolaknya. Ia lalu berkata, jika dibutuhkan sebuah ramuan khusus untuk mengembalikan sang pangeran, dan itu dibuat dari kotoran unicorn, yang mana mereka bisa menemukan itu di lembah para binatang buas. Sebelum berangkat, sang penyihir memperingatkan mereka untuk selalu menjauhi bayangan ketika sampai di sana. Setelahnya mereka pun bergegas berangkat ke tempat itu. Sementara Roland akan tinggal karena sangat berbahaya. Di tempat yang berbeda, Tristan mulai bergerak bersama pasukannya. Kembali lagi bersama Phil. Setelah melalui perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai ke tempat yang dituju. Namun mereka tak menemukan binatang buas seperti kata sang penyihir. Selain seorang penggembala bersama kambing-kambingnya, yang mana dia sama sekali tak percaya akan keberadaan unicorn. Tak butuh waktu lama mereka akhirnya menemukan kotoran unicorn. Namun masalahnya benda itu berada di tempat yang tidak disinari matahari. Dengan berhati-hati Crowbar coba mengambilnya. Di saat yang bersamaan langit mulai menggelap, dan secara mengejutkan, sang penggembala kambing perlahan mulai berubah menjadi monster unicorn seperti yang dikatakan oleh sang penyihir. Dia pun langsung menyerang Phil dan juga Ziegler. Sementara Crowbar yang berhasil mengambil kotoran itu langsung membantu mereka. Dengan bekerja sama mereka akhirnya berhasil kabur dari tempat itu. Setelah itu mereka pun kembali ke hutan. Itu juga membuat Crowbar sangat senang. Dia berpikir jika dirinya akan segera menjadi kesatria. Menggunakan kotoran itu, sang penyihir mulai membuat ramuannya. Setelah itu dia pun langsung memberikannya pada Roland. Perlahan dia mulai berubah hingga akhirnya kembali ke wujud manusianya. Setelah keberhasilan itu, kini tiba waktunya bagi Phil untuk menepati janjinya. Crowbar berkata jika dia sudah siap diangkat menjadi kesatria. Tentu saja itu menjadi dilema bagi Phil. Selama ini dia sudah berbohong demi tujuan pribadinya. Tak punya pilihan lagi, Phil lantas memberitahukan siapa dirinya sebenarnya. Mengetahui itu membuat Crowbar sangat kecewa. Dia pun hendak pergi meninggalkan tempat itu. Namun langkahnya langsung terhenti ketika melihat Tristan bersama pasukannya sudah mengepung mereka. Mereka kemudian mulai membakar tempat itu. Sementara itu Tristan langsung menyerang Crowbar yang dianggapnya sebagai pengkhianat. Dengan cepat Phil langsung melindunginya. Namun sayangnya tembakan panah Tristan malah mengenainya. Sedangkan itu Roland coba melawan mereka. Tapi apa daya dia tak sanggup dan terjatuh ke dalam sungai. Setelah itu Tristan membawa Ziegler dan Crowbar serta sang penyihir kembali bersamanya, meninggalkan Phil yang sudah tak berdaya. Setibanya di kerajaan, Tristan mulai bersandiwara. Dia memberitahukan pada semua orang jika Roland sudah tewas, dan pelakunya adalah sang penyihir bersama 2 orang yang dibawanya. Karena itu Tristan menyarankan agar mereka harus dieksekusi. Sementara itu di tempat yang lain, Phil tiba-tiba terbangun. Ternyata dia tak terluka sama sekali. Itu berkat hadiah yang diberikan oleh Crowbar padanya. Sang pangeran ternyata juga masih hidup dan sedang bergelantungan pada tebing batu. Melihat itu Phil lalu hendak menolongnya. Namun di saat yang bersamaan rumah pohon sang penyihir sudah mulai roboh. Beruntungnya Phil menemukan sapu terbang milik sang penyihir. Dengan itu dia pun langsung menyelamatkan sang pangeran. Lalu mereka kembali ke kerajaan untuk menghentikan Tristan. Sementara itu eksekusi sang penyihir sudah bersiap untuk dilakukan. Namun secara tiba-tiba Phil langsung menghentikannya.
Dia juga memberitahukan pada semua orang apa yang sudah dilakukan oleh Tristan. Awalnya Tristan masih bisa mengelak, namun tidak lagi ketika Roland tiba di tempat itu. Tak punya pilihan lagi, Tristan pun langsung kabur dari tempat itu. Mereka pun berpikir jika semua sudah baik-baik saja. Phil dan Crowbar juga sudah berbaikan. Namun secara tiba-tiba, para penjahat bayaran Tristan langsung menyerang mereka. Semua orang pun panik seketika. Namun Phil tak mau menyerah begitu saja. Mereka berlima mulai berbagi tugas untuk melawan para penjahat itu. Di lain sisi, Tristan membuat sebuah ramuan. Sang penyihir yang mengetahui itu lantas coba untuk memperingatkannya dan meminta Tristan untuk bertobat. Namun Tristan sama sekali tak peduli dengan perkataannya. Dia malah memberikan ramuan itu pada nugget anjing kesayangannya. Dan tiba-tiba nugget berubah menjadi makhluk setengah naga. Phil pun harus berjuang keras untuk menghindar dari semburan apinya. Sedangkan itu sang penyihir mulai membuat sebuah ramuan untuk menghentikannya. Dia lalu hendak memberikan ramuan itu pada Phil dan meminta Phil untuk meminumkan ramuan itu pada Nugget. Tapi sebelum itu terjadi, Nugget langsung menyerangnya. Tak hanya itu, Phil juga berhasil ditangkap. Sang penyihir lalu meminta bantuan para musang peliharaan Phil untuk memberikan ramuan itu pada Phil. Ketiga musang itu lalu coba menyerang Tristan. Namun semburan api Nugget membuat mereka tak berdaya sama sekali. Tristan lalu berniat membunuh Phil dengan menjatuhkannya. Beruntungnya di saat yang tepat Crowbar datang menyelamatkannya. Mereka pun terjatuh tepat pada patung besar Raja Theobald. Mereka juga berhasil mendapat ramuannya. Tapi sialnya Nugget menyerang mereka dan membuat ramuannya terjatuh. Kini mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. Crowbar juga sudah menyerah, tapi tidak dengan Phil. Di saat itu juga dia mengangkat Crowbar menjadi kesatrianya. Dan tiba-tiba Phil sadar jika harta karun sang raja ada di dekat mereka. Yaitu tepat berada di dalam patung Raja Theobald yang memiliki simbol hati. Dan benar saja ketika membukanya mereka menemukan sebuah peti kayu di dalamnya. Phil lalu memberitahukan pada Tristan jika itu merupakan harta karun Raja Theobald. Mereka pun langsung menjatuhkan peti itu untuk mengalihkan perhatian Tristan. Namun tak seperti yang dipikirkannya. Peti itu hanya berisikan kertas-kertas yang tak berguna baginya. Sementara itu, Phil mulai melumasi boneka mainan Nugget pada ramuan sebelumnya. Setelah itu dia langsung memancing Nugget untuk memakan boneka itu. Dan di saat itu juga tubuh Nugget perlahan mulai berubah. Namun situasi mereka masih belum aman. Patung besar itu tiba-tiba mulai runtuh. Phil berhasil selamat dan berlindung. Tapi tidak dengan Crowbar yang harus terjatuh demi melindungi Phil. Sementara itu Roland menyelamatkan Tristan yang hampir saja digeprek. Dia kemudian kabur bersama pasukan penjahat bayarannya. Semua orang pun bersorak-sorai atas kemenangan itu. Tapi tidak dengan Phil. Dia hanya bisa menangis melihat Crowbar yang sudah tak berdaya. Tapi di tengah rasa kesedihannya, Crowbar terbangun dan ternyata masih hidup. Itu kemudian membuat Phil sangat bahagia. Phil kemudian memeriksa harta karun Raja Theobald, yang mana itu merupakan gambar-gambar dari konstruksi bangunan. Dia pun sadar jika itu bukanlah harta karun biasa. Scene lalu berganti beberapa waktu kemudian. Para warga bahu-membahu mulai membangun sesuatu, yaitu sebuah panti asuhan seperti impian Raja Theobald. Dan itu adalah harta karun yang dimaksudkan. Tak hanya itu, mereka juga membangun perpustakaan kota dan juga sebuah rumah sakit. Kini semua orang sudah bisa menerima keberadaan Phil di antara mereka. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Phil's Adventure 2021. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, yang mana kita harus selalu menghormati semua orang tanpa memandang status sosial mereka. Kita juga diperlihatkan apa jadinya jika seseorang sangat berambisi memiliki kekuasaan yang bukan miliknya, serta keserakahan yang akan membawa kehancuran. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.